Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Lisa Ainun Najiha, saya guru IPA di SMP Negeri 6 Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi pesawat sederhana jenis katrol. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar praktek pembelajaran ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya baik. Bisa coba absen dulu, ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Naila sama Arga. Oke. Naila dan Arga. Oke, sekarang seperti biasa ya, supaya apa yang kita lakukan hari ini berjalan lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat nantinya, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Iya. Oke anak-anak, tadi Ibu lihat untuk kondisi kelasnya sudah baik. Semuanya sudah bersih, yang piket hari ini sudah sangat bertanggung jawab ya. Alhamdulillah sekali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, supaya Ibu tahu bagaimana sih kemampuan awal kalian mengenai materi ini, silakan kalian mengakses soal pretest yang sudah Ibu bagikan. Untuk mengerjakan soal pretest, Ibu beri waktu 5 menit. Tidak perlu contekan karena ini hanya mengukur kemampuan awal kalian. Ya, sudah selesai ya. Silakan dikirimkan bagi yang sudah selesai. Oke, sudah? Kalau sudah, silakan HP-nya disimpan dulu. Oke. Nanti kita pakai lagi untuk mengakses sumber belajar ya. Gimana, masih semangat? Mana semangatmu? Oke, Nenek, perhatikan. Nah, selama proses pembelajaran nanti kita akan melewati beberapa tahap. Yang pertama kita akan melewati pendahuluan, di mana pendahuluan itu yang pertama nanti ada tadi kita sudah melakukan pembukaan ya. Kemudian nanti akan ada persepsi, motivasi, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Kemudian di inti pembelajaran nanti kalian akan melewati orientasi masalah. Jadi apa saja masalah yang akan kalian pecahkan nanti. Kemudian kalian akan membentuk kelompok belajar. Kemudian melakukan penyelidikan, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau presentasi, dan melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir nanti ada penutupan. Di penutupan itu nanti kita akan menyimpulkan pembelajaran secara bersama-sama. Kemudian kita akan melakukan refleksi pembelajaran, dan yang terakhir akan diakhiri dengan post-test. Nah, nanti selama proses pembelajaran ini mulai dari pendahuluan sampai penutup, ada 3 penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan, itu ada pretest yang sudah kalian lewati, kemudian nanti ada post-test, kemudian selanjutnya ada penilaian keterampilan. Di penilaian keterampilan ini nanti Ibu akan menilai tentang bagaimana cara kalian menyajikan laporannya. Kemudian bagaimana kalian melakukan presentasi dan melakukan komunikasi dengan kelompok lain. Kemudian yang terakhir adalah sikap. Sikap yang akan Ibu nilai di sini adalah sikap jujur. Jadi nanti kalau kalian mengambil data apapun yang kalian peroleh harus disampaikan secara jujur. Jadi tidak boleh memanipulasi data. Kemudian untuk sikap juga yang akan Ibu nilai adalah bekerja sama. Jadi kalau semakin kompak kalian nanti dalam kelompok, maka nilai kerjasama kalian semakin baik. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak.
Oke. Sekarang coba, masih ingat minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Miring. Bidang miring. Nah, sekarang coba diingat kembali. Nah, minggu lalu kita belajar tentang materi bidang miring. Diingat kembali, apa sih keuntungan menggunakan bidang miring? Ada yang masih ingat? Iya, Alfrin. Menjadi lebih mudah. Oke, mengangkatnya lebih mudah. Ada lagi yang punya pendapat? Lebih cepat. Oke, ada lagi? Bagaimana dengan gayanya? Bagaimana, Maira? Lebih ringan. Oke, sekarang pertanyaannya Bu Lisa. Di sini Bu Lisa punya gambar di sebelah kanan. Gambar apa ini? Gambar apa ini? Gambar pesawahan. Di mana letak sawahnya ini? Di Kali Lanang. Nah, ini kalau kalian perhatikan letak sawah dengan jalan itu bagaimana? Oke, miring. Ada lagi yang punya pendapat? Iya, menanjak. Kalau kalian pernah lewat di jembatan Kali Lanang, di situ kan ada persawahan. Letak sawahnya antara jalan dengan sawah itu lebih tinggi mana? Lebih tinggi jalannya. Nah, sekarang pertanyaannya Bu Lisa, kira-kira bidang miring bisa nggak ya diaplikasikan untuk mengangkut hasil panen untuk sawah yang kondisinya lebih rendah daripada jalan? Bisa nggak kira-kira? Tidak bisa. Alasannya apa? Terlalu menanjak. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini Bu Lisa punya video dan bisa perhatikan. Kemudian nanti informasi apa yang akan kalian dapatkan dari video tersebut. Silakan diperhatikan baik-baik. Siapa yang mau mengungkapkan informasi apa yang kalian dapat dari video yang Ibu putarkan tadi? Ada yang mau berpendapat? Ya? Coba, ya? Gimana? Ziko? Coba. Oke, mengangkat? Oke, mengangkat. Ada lagi yang punya pendapat? Gimana? Pengangkatan peti kemas menggunakan alat bantu katrol. Oke, pengangkatan peti kemas dengan menggunakan alat bantu katrol. Dan kelompok ini, coba. Gimana? Pengangkatan barang menggunakan katrol. Oke, baik ya. Tadi di masing-masing kelompok sudah mengungkapkan tentang informasi dari video yang tadi sudah Ibu putar. Nah, sekarang alat yang dipakai itu termasuk pesawat sederhana bukan ya? Ya, oke. Hari ini kita akan belajar tentang materi katrol. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini supaya kalian tahu nanti apa saja yang harus kalian pahami dan kompetensi apa yang harus kalian miliki. Yang pertama, nanti setelah kalian melakukan kajian literatur dan diskusi dengan kelompok, kalian dapat menjelaskan jenis-jenis katrol dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan praktikum, kalian dapat menentukan keuntungan mekanik dari setiap jenis katrol. Kemudian yang ketiga, setelah kalian melakukan praktikum, kalian dapat membuat rekomendasi penggunaan jenis katrol mana yang paling sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, setelah melakukan praktikum, kalian dapat menyajikan laporan hasil penyelidikan dan melakukan presentasi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, oke. Oke, sekarang kita punya permasalahan. Di sini Ibu punya sebuah artikel dan dua buah gambar. Siapa yang bisa membantu Bu Lisa untuk membacakan artikelnya? Suaranya keras? Iya, coba Ziko. Kepala Desa Giri Kuno. Hutannya yang paling dominan adalah komoditas kayu jati. Produksinya mencapai 1000 ton lebih dari luas lahan sekitar 16 hektar. Karena hal itu, maka upaya peningkatan hasil panen terus dilakukan, baik itu dalam hal irigasi dan akses jalan untuk panen, mengingat 30% tepi lahan pertanian di daerah ini berupa lereng. Artikel Andi 2019. Oke, jadi ini ada artikel di mana menjelaskan bahwa daerah kalian berpotensi dalam bidang apa? Dalam bidang pertanian. Kemudian di sini Bu Lisa punya dua gambar, di mana dua gambar ini Ibu ambil di daerah dekat
sekitar rumah kalian, yaitu di Desa Giripurno. Nah, kalau kalian perhatikan bagaimana kontur sawahnya di kedua gambar ini? Iya, miring. Dia berupa lereng. Jadi memang dari artikel ini, kemudian dari dua gambar ini, pertanyaannya bagaimana sih proses pengangkutan hasil panennya? Siapa yang pernah pengalaman melihat orang yang kontur sawahnya seperti ini, kemudian sedang memanen hasil pertaniannya? Gimana Ziko? Diangkut keranjang. Oke, coba Alex gimana? Dipikul. Oke. Sekarang perhatikan, apakah yang kalian maksud seperti pada video berikut? Ya. Nah, ini pada umumnya itu hasil panennya dipikul seperti itu sampai naik ke atas jalan ya. Benar ya? Oke. Sekarang dari fenomena ini coba sih buat pertanyaan. Buat pertanyaannya, kira-kira pertanyaan apa yang bisa kalian buat dari fenomena tadi? Coba, dalam satu kelompok silakan kalian membuat pertanyaan, silakan didiskusikan. Coba kelompok ini pertanyaannya. Apakah tidak ada Ya, maka ada tidak pernah dipikul. Coba kelompok ini. Apa pertanyaannya? Apa yang tidak mengangkut sayur? Ya, bagus. Coba kelompok ini. Alat apa yang digunakan itu untuk usaha mengangkat hasil panen? Oke, bagus. Coba kelompok ini. Apa pertanyaannya? Oke, baik. Oke, yang pertama, siapa kelompok mana yang sudah siap dengan rumusan masalahnya? Ya, kelompoknya Ali dulu. Yang keras, bagaimana? Apakah tidak ada cara lain selain dipikul? Oke, bagus sekali. Apakah tidak ada cara lain selain dipikul? Kemudian ada lagi, ya kelompoknya Rizka, coba. Alat apa yang digunakan untuk mengangkat hasil panen? Oke, bagus. Alat apa yang digunakan untuk mempermudah? Yang selanjutnya, coba kelompoknya Ziko. Bagaimana pengaruh dengan faktor terhadap gaya kuasa? Oke, bagaimana pengaruh susunan kaprol? Oke, selanjutnya kelompok yang belum. Adakah cara yang lebih mudah untuk menentukan hasil pertanian selain dengan cara dipikul? Oke, berarti pertanyaannya hampir sama dengan nomor berapa? Nomor 1. Ya, kelompoknya Taira. Alat apa yang bisa digunakan untuk mengangkat sayur? Oke, alat apa yang bisa digunakan sama dengan nomor berapa? Nomor 2. Oke, semuanya tercover ya? Baik, untuk menjawab semua pertanyaan yang sudah kalian buat tadi, mari kita melakukan eksperimen. Jadi silakan kalian buat kelompok dengan cara berhitung ya. Jadi silakan berhitung 1 sampai 5, kemudian nanti setiap angka yang sama berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kita coba dari sini. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah? Oke, sekarang coba silakan perwakilan setiap kelompok untuk mengambil alat praktikumnya di depan. Satu orang saja untuk mengambil alat praktikumnya. Baik, coba perhatikan semuanya silakan buka LKPD-nya. Di dalam LKPD itu ada petunjuk kerjanya, silakan dibaca. Kemudian jika ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya. Masalah ini yang kayak tadi ada alat apa yang bisa ditulis? Ayo. Ditulis saja. Siap Pak Diku. Di bawah dari sini. Di bawah dari sini tuh Tidak tahu di syuting ada. masalah. Oke, coba didiskusikan gimana? Ada yang ditanyakan dari LKPD itu? Coba didiskusikan sih.
bagaimana rumusan masalahnya, bagaimana hipotesisnya. Oke, gimana? Oke. Gimana? Coba didiskusikan. Anak-anak usahakan ya setiap orang bisa untuk menyusun katrol. Ya. Itu penunjukannya pakai gram atau pakai yang Newton? Newton. Oke, sekarang coba dilihat berapa Newton. Coba. Oke. Nah, sekarang dicatat di mana? Iya, coba diperbaiki. Oke, bisa dilanjutkan ya? Coba bisa lihat berapa penunjukannya. 0,9 ditulis di tabel yang mana? Coba ada yang menuliskan, ada yang bantu menuliskan. Sekarang coba setelah ini apa? Ya, coba katrol bebas, dilihat gambarnya. Coba lagi ada yang ditanyakan? Gimana? Yang Katrol ganda. Yang katrol ganda. Coba diperhatikan gambarnya. Nah, untuk katrol ganda itu kan ada 2 katrol ya harusnya. Coba dicek lagi gambarnya benar atau salah. Oke, gambarnya seperti itu ya. Berarti coba dicek lagi gambar samanya nanti benar atau salah. Coba berapa hasilnya? 0,6. Jadi tadi bebannya berapa? bebannya 1,2. Ya, terus kayak kuotanya 0,6. Kira-kira menariknya lebih ringan atau sama aja? Lebih ringan. Lebih ringan berapa kali? 2. Jadi berapa kalinya? Ini 1,2, ini 0,6. Nanti ini berapa kalinya? Kayak kuasanya berapa kalinya? 2 kali. Setengah Kali. Bisa dipahami ya? Baik anak-anak, ada yang belum selesai untuk praktikumnya? Semuanya sudah selesai? Coba kalau sudah, silakan kalian menjawab pertanyaan analisis yang ada di LKPD. Jadi silakan dianalisis, didiskusikan dengan kelompoknya. memperhatikan data pada katrol tetap. Apakah katrol tetap memiliki keuntungan mekanik apa keuntungan menggunakan katrol ini? Tadi diperoleh keuntungan mekanik katrol tetap berapa? 1. Berarti antara gaya tarik, gaya kuasa dengan gaya bebannya bagaimana? Sama. Silakan dilanjutkan untuk nomor yang lain. Yang menghasilkan gaya kuasa paling kecil. Bebas, Oke. katrol bebas, katrol ganda. Katrol bebas, katrol ganda. Gaya kuasa paling kecil. Sekarang kalau misalkan dalam satu katrol itu bisa ya, di katrol ganda ini bisa tambahkan 1 katrol tetap. Jadi ditambah lagi 1 katrol tetap, jadi ada 3 katrol. Berarti nanti keuntungan mekaniknya berapa? Tetap 2. Coba aja diskusikan kenapa kok tetap 2. Coba sih kalian akses, kemarin kan bisa ngirim link ya. Ya, itu link, ada link yang terakhir itu untuk sumber belajar. Coba diakses. Itu ada keterangannya gimana cara menghitung keuntungan mekanik. Bahan presentasinya sudah selesai? Ada yang belum? Oke, semuanya sudah ya.
Oke, kita lanjutkan dengan presentasi. Silakan untuk alat bahannya dimasukkan lagi ke dalam keranjangnya masing-masing. Baik, sudah selesai. Silakan untuk kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi. Oke, coba kelompoknya Alfrin. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Amel Danova, Rian Ega, Dava Rizky, Zigo Edo, Rizky Amelia, dan saya sendiri Alfian Ezekiel Hasan. Kelompok kami memilih katalog ganda karena penarikannya lebih mudah. 1. Pengertian katalog ganda. Katalog ganda merupakan gabungan dari katalog tetap dan katalog bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. 2. Keuntungan katalog ganda. Keuntungan mekanik dari katalog ganda adalah sama dengan banyaknya katalog yang tersusun pada sistem. 3. Fungsi katalog ganda. Fungsinya adalah untuk meningkatkan keuntungan mekanik. Makin banyak jumlah katalog yang bergerak, maka keuntungan mekanik lebih besar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ini kelompoknya Alfrin memilih katrol apa, Alfrin? Ganda. Katrol ganda. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Baik, ada tanggapan untuk kelompoknya Alfrin, angkat tangan. Oke, coba kelompoknya Ridwan. Bagaimana? Kalau menambah satu katrol tetap, apakah akan menambah keuntungan mekanik dari rangkaian katrol tersebut? Oke, coba ditanggapi. Keuntungan mekanik dari rangkaiannya jika ditambahkan satu katrol tetap akan tetap, yaitu 2. Karena katrol tetap itu fungsinya hanya mengubah arah gaya kuasa. Oke, untuk kelompok lain mungkin ada yang mau punya tanggapan? Jadi tadi kelompoknya Ridwan itu tanya, kalau misalkan dalam sistem ini ditambah satu katrol tetap, itu bagaimana keuntungannya? Jadi gimana, Emelda? Fungsinya hanya mengubah arah gaya kuasa. Berarti keuntungan mekaniknya jadi berapa? 2. Oke, keuntungan mekaniknya tetap 2. Mungkin ada kelompok yang beda pendapat? Setuju ya? Setuju. Ada lagi yang mau berpendapat atau yang memiliki tanggapan dan pertanyaan untuk kelompoknya Alfrin? Cukup? Oke, kita beri aplaus untuk kelompoknya Alfrin. Sudah sangat baik sekali. Silakan Alfrin untuk duduk. Kelompoknya siapa? Oke, kelompoknya Ridwan dan Ukasya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya berasal dari kelompok 4 yang beranggotakan Jenia, Raden Arkra, Ridwan Aji, Safira, dan saya sendiri Ukasya dan Maulana. Oke. Saya akan mempresentasikan tentang katalog ganda. Kami memilih katalog ganda karena katalog ganda memiliki keuntungan yang paling besar dibandingkan katalog lain. Keuntungan mekaniknya adalah 2. Untuk keuntungan mekanik 2 didapat dari katalog ganda yang memiliki keuntungan mekanik 2 dan katalog tetap yang memiliki keuntungan mekanik 1. Walaupun katrol tetap memiliki keuntungan mekanik 1, tapi katrol tetap dapat mengubah arah gaya tarik. Dan katrol ganda, katrol bebas dapat mengurangi setengah gaya beban dan dapat mengubah setengah gaya beban. Oke. Itu tadi penjelasan dari kelompoknya Ridwan, kelompoknya Ukasya ya. Nah, sekarang ada yang punya tanggapan untuk kelompoknya Ukasya? Iya. Yang dimaksud dengan gaya kuasa itu hanya setengah bagaimana? Coba dijelaskan Ukasya. Misal berat beban 1000 Newton, maka gaya tarik cuma 500 Newton. Oke, bagus. Jadi tadi Ukasya menjelaskan bahwa apa sih yang dimaksud dengan setengah? Setengah itu kalau bebannya 1000, maka berapa gaya tariknya? 500. 500.
Oke, bisa diterima ya? Ada lagi pertanyaan? Oke, kelompoknya Ariska. Nah, kalau ditambah satu katrol bebas lagi bagaimana UKASA? Tentu lebih menguntungkan lagi, bisa memiliki keuntungan mekanik 2. Bertambah 2. Berarti keuntungan mekanik totalnya berapa? Kalau ditambah satu? Mekanik totalnya menjadi 4. Menjadi 4. Dapat dari mana UKASA, bisa dijelaskan? Terdapat dari 2 katrol bebas yang masing-masing memiliki 2 keuntungan mekanik. Ya, bagus ya. Bisa dipahami penjelasan UKASA? Oke, ada lagi yang ditanyakan atau tanggapan? Kita beri aplaus sekali, penjelasannya sangat bagus. Silakan duduk. Baik, ada lagi yang mau presentasi? Silakan. Kelompoknya siapa? Oke, kelompoknya Saira. Boleh, silakan maju. Jelaskan ke teman-temannya. Kelompok kami memilih katrol bebas. Oke, alasannya apa? Coba. Karena katrol bebas memiliki porosnya tidak dipasang. Karena kami memilih katrol bebas karena katrol dapat berpindah di tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Pada katrol jenis ini, gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik bernilai setengah dari berat bendanya. Oke. Ada lagi tambahan? Kelompoknya Saira. Kenapa kok memilih katrol bebas? Coba dijelaskan. Saat bebas, saat dapat bergerak bebas. Oke, karena dapat bergerak bebas. Bagaimana dengan keuntungan mekaniknya? Berapa? Keuntungan mekanik 2. Keuntungan mekaniknya 2. Jadi kelompoknya Saira memilih katrol bebas karena keuntungan mekaniknya 2. Ada tanggapan? Coba kelompoknya Ziko, coba dibandingkan ya. Kelompoknya Ziko coba didiskusikan. Antara katrol bebas dengan katrol ganda, kemudahan menariknya lebih enak yang mana? Katrol ganda. Kenapa? Coba dijelaskan. Karena penarikannya lebih mudah. Kalau katrol ganda kemana menariknya? Ke bawah. Kalau katrol bebas kemana, Saira? Ke atas. Nah, sekarang coba antara ke atas dengan ke bawah itu lebih mudah. Yang mana ya? Lebih mudah yang ke bawah ya, Saira ya. Oke. Kemudian ada lagi tanggapan untuk kelompoknya Saira? Ya, coba kelompoknya Ziko. Kenapa memilih katrol bebas daripada katrol ganda? Kenapa kok memilih katrol bebas daripada katrol ganda? Karena memiliki keuntungan mekanik 2 dan hanya terdiri dari 1 katrol sehingga lebih ringan. Oke. Jadi lebih ringan. Nah, kalau lebih ringan, kalau dibandingkan dengan katrol ganda bagaimana? Ini kelompoknya coba dibantu. Keuntungan mekaniknya gimana, Saira? Keuntungan mekanik sama. Sama. Terus berarti yang membedakan antara katrol ganda, coba Nana perhatikan. Yang membedakan antara katrol ganda dengan katrol bebas itu kalau diperhatikan keuntungan mekaniknya bagaimana? Sama. Yang membedakan apa? Gaya tariknya. Kalau katrol ganda kemana gaya tariknya? Ke bawah. Kalau katrol bebas gaya tariknya kemana? Berarti Saira lebih mudah yang mana, bebas sama ganda? Ganda. Oke, nanti bisa diperbaiki ya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompoknya Merah. Sudah sangat luar biasa. Terima kasih Merah. Oke, jadi anak-anak, tadi kan yang agak rancu itu kan antara katrol bebas dengan katrol ganda ya. Masing-masing memiliki keuntungan mekanik yang sama, yaitu 2. Nah, sekarang coba perhatikan. Yang membedakan antara katrol bebas dengan katrol ganda itu adalah di sini kalau katrol ganda itu dia ada 1 katrol tetap. Yang fungsinya untuk apa? Yang ini fungsinya untuk apa? Katrol tetap di sini fungsinya untuk mengubah arah gaya, sehingga antara katrol bebas dengan katrol ganda itu yang berbeda adalah gaya tariknya saja yang berbeda. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Oke. Sekarang coba, selain yang kalian pelajari tadi, ternyata rekomendasi yang paling menguntungkan itu yang mana? Katrol ganda. Jadi petani tadi itu bisa sangat terbantu kalau menggunakan katrol ganda. Nah, sekarang selain aplikasi yang sudah kalian pelajari tadi, yaitu untuk membantu petani untuk mengangkut hasil panennya, itu ada satu lagi aplikasi dari penelitian terbaru, yaitu katrol ini ternyata banyak sekali aplikasinya. Salah satunya adalah
sebagai alat untuk mobilitas mesin pelontar pakan ikan. Siapa yang di sini pernah ke tambak ikan? Di daerah Punten itu kan ada tambak ikan. Kalau kalian perhatikan di situ untuk ngasih makannya itu masih manual. Dengan lahan yang seluas itu ngasih makannya masih pakai tangan. Nah itu kan bisa jadi tidak praktis ya. Nah di sini dari berdasarkan penelitian terbaru bahwa katrol itu ternyata bisa digunakan untuk ini mesin pelontar pakan ikan. Nah di sini ada desainnya, di mana katrol itu diletakkan pada bagian nomor 4. Jadi di sini. Jadi fungsi katrol ini sebagai lawan dari mesin katrol pusat. Jadi ada katrol yang digunakan sebagai mobilitas mesin pelontar pakan ikan. Ini penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Jadi salah satu aplikasi dari katrol selain yang sudah kalian pelajari tadi, itu juga sebagai mesin alat pelontar pakan ikan. Nah sekarang mungkin ada lagi yang pernah tahu fungsi lain atau aplikasi lain dari katrol. Siapa? Yang pernah tahu? Angkat tangan? Iya, coba. Riko gimana? Crane. Oke, crane. Ada lagi? Iya, kasih. Oke, bagus. Mengangkat adukan semen di bangku. Bagus sekali. Baik anak-anak, itu tadi ya aplikasi lain dari penggunaan katrol. Nah, sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan. Kita tadi sudah melakukan praktikum tentang jenis-jenis rangkaian katrol. Sekarang mari kita simpulkan bersama. Untuk poin yang pertama, ada yang bisa menyimpulkan? Tadi berdasarkan praktikum kalian, jenis katrol apa saja yang sudah kalian pahami? Angkat tangan. Yang sudah, ya. Berarti ada berapa jenis katrol? 3. Ada apa saja? Ganda. Oke. Kemudian bagaimana keuntungan mekaniknya? Oke, untuk keuntungan mekaniknya untuk katrol tetap 1, katrol ganda dan katrol bebas 2. Oke, selanjutnya dari susunan katrol yang sudah kalian praktikumkan tadi, manakah katrol yang paling direkomendasikan untuk membantu petani yang tadi mengangkut hasil panennya dari sawah yang berupa lereng curam? Katrol ganda. Coba perwakilan kelompok, siapa yang mau menjelaskan? Katrol apa yang dipilih? Coba katrol apa? Katrol ganda karena bisa menjadikan pekerjaan lebih ringan dan mudah. Oke, lebih ringan. Sekarang coba kita evaluasi dulu ya. Dari mulai awal tadi kalian mengetahui orientasi masalahnya tentang permasalahan tadi, kemudian sampai pada kalian melakukan praktikum, melakukan analisis sampai presentasi. Kira-kira materi apa yang belum kalian kuasai? Mungkin ada yang angkat tangan, ada materi yang belum dikuasai? Silakan angkat tangan. Semuanya paham ya? Alhamdulillah semuanya paham. Kemudian siapa yang mau mengungkapkan kira-kira kekurangan dan kelebihan dari modal pembelajaran yang kita lakukan hari ini apa? Silakan angkat tangan. Gimana Saira? Memahami materi karena ada praktikum. Gimana? Karena lebih bisa memahami materi dengan adanya alat praktik. Oke, lebih bisa memahami materinya karena dengan praktikum. Ada lagi? Iya, gimana Liz? Tugas lebih cepat. Oke, lebih cepat. Ada lagi? Mudah dimengerti. Kenapa kok mudah dimengerti? Sudah diingat Mudah diingat. Kenapa? karena melakukan praktik. Karena melakukan praktek. Ada lagi mungkin? Iya, coba. Apa? Bisa dimengerti karena lewat praktek juga dari wawasan video dan lain-lain itu bisa lebih jelas gitu. Oke, lebih jelas. Bagus. Kemudian ada lagi mungkin? Sudah cukup? Baik, anak-anak silakan untuk yang terakhir kita supaya Ibu tahu bagaimana kemajuan pengetahuan kalian tentang materi ini. Silakan diakses post-testnya di link yang sudah Ibu bagikan tadi. Silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai silakan boleh langsung dikirim. Oke, sudah selesai ya? Oke.
Oke, sudah. Sekarang coba untuk tugas tindak lanjutnya, coba perhatikan di depan ini ada rangkaian katrol. Dimana kalau tadi kalian mempelajari ada berapa katrol tadi maksimal? 2. Nah sekarang coba perhatikan. Di sini ada permasalahan lain. Di sini ada 3 katrol yang dirangkai jadi 1, yang ini 4. Nah tugas kalian adalah menghitung berapa keuntungan mekanik dari sistem katrol ini. Bisa dipahami ya? Silakan kalian gambarkan di buku kalian masing-masing untuk kalian pelajari di rumah. Kalian cari jawabannya di rumah. Sudah, untuk materi selanjutnya kita masih dalam materi yang sama yaitu pesawat sederhana, tetapi dengan alat yang berbeda yaitu pengukit atau tuas. Oke. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum Bu Lisa akhiri? Oke. Tadi ada kelompok yang presentasi, ada kelompok yang berdiskusi dalam kelompok. Kita beri apresiasi ya. Kelompok terbaik untuk presentasi jatuh kepada kelompok Ukasha. Kita beri aplaus yang meriah. Oke. Kenapa Ibu memilih kelompoknya Ukasha? Karena penjelasannya sudah sangat bagus sekali, sudah runtut. Kemudian bahasanya yang dipakai juga sudah bagus. Kemudian untuk kelompok dengan diskusi kelompok terbaik jatuh kepada kelompoknya Ziko. Oke. Nanti ada reward tersendiri untuk 2 hari ini. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.